Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Angga Yudhoyono ingin mereview sebuah artikel yang dimana saya mendapatkan sebuah artikel dan saya juga sudah mengumpulkan artikel yang ingin saya review. Namun sebelumnya mungkin saya ingin menunjukkan apakah artikel itu merupakan berindeks Scopus atau enggak. Artikel ini sudah terindeks Scopus, bisa dilihat. Kemudian saya akan mereview sebuah artikel tersebut. Artikel ini sebelumnya menggunakan bahasa Inggris, kemudian saya translate menjadi bahasa Indonesia agar lebih mudah saya menjelaskan dan kawan-kawan memahami. Adapun artikel yang ingin saya review berjudul Ilmu Forensik Internasional Investigasi Digital. Nah, artikel yang ingin saya review ini bertemakan atau berkaitan dengan pelecehan seksual secara online. Zaman sekarang itu sudah sangat canggih dalam menggunakan internet. Namun sebagian orang memanfaatkannya tidak untuk hal yang positif saja. Namun mereka menggunakan untuk hal-hal negatif dengan memanfaatkannya. Contohnya seperti kasus pelecehan seksual ini. Pesatnya pertumbuhan internet selama beberapa dekade terakhir memberikan banyak manfaat bagi masyarakat di seluruh dunia dan memfasilitasi interaksi antar pengguna melalui berbagai platform dan pertukaran informasi. Namun perkembangan ini juga memungkinkan individu yang mempunyai niat jahat untuk mengeksploitasi anak secara seksual dengan membagikan materi pelecehan seksual terhadap anak sambil bersembunyi di balik anonimitas palsu di internet. Dengan demikian, jutaan gambar, video, atau streaming langsung pelecehan seksual anak dapat diakses secara online oleh semua orang. Kemudian akses dan sifat internet yang tanpa batas dimanfaatkan oleh para pelaku untuk secara aktif mencari CSAM untuk memenuhi kebutuhan seksual mereka, untuk berdagang dan berbagi, serta untuk mengembangkan hubungan mereka. Nah, ini kan merupakan sebuah kasus atau dampak negatif yang diakibatkan oleh pengguna internet. Internet itu sebenarnya digunakan untuk hal-hal yang positif dan membantu meringankan pekerjaan orang-orang banyak. Namun orang-orang semakin banyak memikirkan hal-hal negatif dan memanfaatkannya seperti kasus berikut. Adapun menurut ICMEC 2018, teknologi untuk mendeteksi CSAM online akan lebih efektif jika terdapat kebijakan dan kerangka hukum yang ketat yang memungkinkan penegak hukum mengambil tindakan tegas terhadap pelaku yang terlibat dalam produksi, distribusi, atau kepemilikan CSAM. Kemudian, untuk mengidentifikasi literatur yang relevan, kata kunci berikut digunakan di Google Scholar, Science Direct, dan IEE Explore Digital Library. Materi pelecehan seksual terhadap anak, pornografi anak, deteksi pornografi anak, dan materi eksploitasi anak. Dalam konteks hukum, istilah pornografi anak sering digunakan dan disamakan dengan CSAM. Istilah ini mengacu pada penggambaran visual perilaku seksual eksplisit yang melibatkan seorang anak, namun terdapat konsensus di seluruh literatur untuk menghindari terminologi dan sebagai gantinya menggunakan CSAM untuk lebih akurat mencerminkan tingkat pelecehan seksual dan eksploitasi anak yang tidak pernah dilakukan atas dasar suka sama suka. Nah, ini merupakan hal-hal yang bisa dapat dihindarkan dan lebih ketat untuk pengguna jangka internet ini, karena pengguna internet ini pun bisa untuk semua usia. Harusnya sebuah Google itu memiliki keterbatasan hak untuk browsing apapun, dan admin bisa
memper memperketatlah untuk pelecehan seksual ini, karena ini merupakan hal-hal yang berdampak buruk bagi anak-anak muda sekarang. Oke, di bagian ini eh, mesin pencari berbasis web kemungkinan besar digunakan sebagai pintu gerbang bagi orang-orang yang mencari CSAM untuk pertama kalinya. Pengguna yang tertarik dengan CSAM kemudian dapat mengakses situs web yang menawarkan konten ilegal ini. CSAM mungkin tertanam di situs pornografi umum atau situs web khusus untuk CSAM dapat dibuat. Nah, ini sebenarnya kan uh, sebuah mesin pencarian itu lebih apa ya, kayak lebih diperketat sehingga tidak ada hal-hal yang timbul sebelum di mesin pencarian itu. Jika anak-anak ini mengakses, sebaiknya halaman itu diblokir oleh situs Google, seperti sudah ada contoh-contohnya yang diblokir kan. Jadi itu bisa memperkurang dampak buruk bagi anak-anak pada sekarang. Seperti contoh, yaitu sering dengan meningkatnya penggunaan perangkat seluler secara keseluruhan selama bertahun-tahun, konsumsi CSAM melalui perangkat seluler juga meningkat. Jumlah media yang dapat digunakan untuk memproduksi CSAM meningkat dari tahun ke tahun, seperti kamera digital, ponsel, tablet, atau laptop. Perkembangan ini juga terlihat dari semakin banyaknya telepon seluler yang ditemukan dalam pendidikan. Untuk kesimpulan dari saya, mungkin beberapa aplikasi itu harus dideteksi CSAM yang memberikan hasil terbaik dengan gabungan beberapa pendekatan, sedangkan metode pembelajaran mendalam terbukti mengungguli metode lain untuk CSAM yang tidak diketahui. Salah satu masalah utama yang diungkapkan para peneliti adalah kurangnya kumpulan data CSAM nyata yang dapat mereka gunakan untuk menguji algoritma mereka. Nah, ini harus diperkuat lagi. Penelitian ini menjadikan atau mensintesis dan menafsirkan pencapaian dan tantangan penelitian terakhir dalam domain deteksi CSAM. Secara khusus, laporan ini menguraikan dimensi kebijakan dan kerangka hukum, saluran distribusi, dan aplikasi deteksi serta implementasi di kehidupan nyata. Untuk memerangi CSAM secara efektif, beberapa departemen perlu bekerja sama atas sifat CSAM yang bersifat interdisipliner. Pemerintah, penegak hukum, peneliti, perusahaan teknologi, dan organisasi seperti WWF atau ICMEC telah berhasil menerapkan metode deteksi CSAM. Mungkin dari beberapa petinggi atau beberapa pemerintah bisa menerapkan ini agar bisa mengurangi dampak buruk seperti ini. Karena ada beberapa negara yang tidak tidak menjadikan ini sebuah pelanggaran atau dampak buruk. Ada beberapa bagian negara. Namun untuk negara yang baik dan maju itu harus diperketat, harus bisa menjadikan anak-anak muda ini agar tidak bisa terjerumus ke hal-hal yang negatif. Karena anak-anak muda adalah generasi bangsa negara tersebut. Mungkin dari saya review artikel kali ini mungkin tidak dapat saya jelaskan semua, dan mungkin ada beberapa kalimat saya yang membingungkan. uh, Cukup dimengerti saja. Terima kasih, lebih dan kurang mohon saya maaf. Saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum.